Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan. Pencapaian luar biasa terjadi di era kepemimpinan Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena tidak ada yang menduga bahwa semua tim nasional kita di berbagai level itu melaju ke putaran final Piala Asia. Ini luar biasa, tidak pernah terjadi sejak sebelum Pak Erick ini, bahwa tim U17, tim U20, tim U23, tim senior, semua itu lolos. Makanya saya bilang ini sangat baik. Ya. Sepak bola kita sedang berkembang, sedang naik saat ini. Peringkat FIFA juga kalau diukur dari tim senior, karena memang ukurannya hanya di tim senior, bukan di tim di bawahnya U23, U20 atau U17. Maka FIFA sudah mengeluarkan, kita kan naik terus sekarang. Ya. Kalau dulu itu di 173, 174, sekarang bahkan dari 133 turun ke 129, bahkan kita sudah bisa naik lagi nantinya. Terus untuk bisa mendekati masuk di 100 besar dunia, seperti yang diinginkan oleh Pak Erick. Ya, ketika menjabat pada Februari tahun lalu, dan hanya dalam setahun melakukan lompatan besar luar biasa dengan gebrakan satsetnya, membuat tim nasional kita itu sekarang sudah diperhitungkan oleh tim-tim kelas atas di Asia. Bagaimana kita bisa lolos sebagai negara satu-satunya dari kawasan Asia Tenggara untuk melaju sampai ke putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, ini suatu hal juga yang sangat baik. Tidak ada Thailand, tidak ada Vietnam, tidak ada Malaysia, Singapura, Filipina, termasuk Myanmar, Kamboja, Laos di sana, Timur Leste, Brunei Darussalam, tidak ada semuanya, hanya Indonesia yang terus bisa bertahan. Dan pencapaian juga luar biasa sudah dilakukan oleh tim senior di Qatar ketika kita lolos dari fase grup masuk ke 16 besar sebelum kalah dari Australia. Dan ini yang membuat kita tampil untuk nanti berikut itu langsung lolos ke putaran final di Arab, ya, karena tim senior itu akan bertanding di Arab, diambil sesuai ketika kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini yang membuat kita akan bertanding pada 2027 di antara tanggal 15 Januari sampai 18 Februari. Jadi luar biasa buat tim kita yang nantinya bertarung di putaran final Piala Asia. Nah, kalau kita turun lagi di U23, itu akan berlangsung juga di Arab Saudi pada 2026. Ya, ini kan 4 tahun sekali penyelenggaraannya, dan kita lolos bersama dengan Sintayong juga, karena prestasi kita yang luar biasa ya tahun ini di Qatar itu berurutan setelah senior melakukan gebrakan, dan saya bilang di awal tadi masuk ke 16 besar. Tim U23 tidak diduga juga bisa mencapai babak semifinal. Tadinya kan target ya udahlah masuk di perempat final, oke. Tapi ketika kita mengalahkan Korea Selatan ya, lewat adu penalti, kita melaju sampai ke semifinal, dan ada harapan hampir saja kita mencapai Olimpiade ya. Sebelum kita dikandaskan oleh wakil Afrika salah satu untuk playoff Gini ya, dengan tipis sekali 1-0 saat itu, dan kita hanya kalah dengan Uzbekistan ya di semifinal. Kemudian perebutan tempat ketiga, Yassin Hadnan dan kawan-kawan kalah ya, dengan Irak, sehingga kita harus playoff. Namun dengan posisi ketiga ini sudah menempatkan kita untuk bisa bertarung ya, nantinya hadir di putaran final Piala Asia di Arab Saudi yang akan berlangsung pada 2026 itu. Bahkan di drawing potnya itu kita masuk di pot 2. Mestinya kan di pot 1 karena kita masuk semifinal. Ya, Jepang, Uzbek ada di sana, ya, Irak, kita, Indonesia ya, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tapi kemudian karena tuan rumahnya Arab masuk sebagai bonus mereka sebagai tuan rumah, masuk pot 1, bergabung dengan Jepang di sana, dengan Uzbek dan Irak. Nah, kita turun ke pot 2. Pot 2 itu ada negara tetangga kita, ada Vietnam sana, ya, ada Qatar dan Korea Selatan. Itu yang ada. Sehingga kita tidak akan ketemu dulu di awal dengan Vietnam, Qatar atau Korea Selatan untuk tim U23. Tapi kita berpotensi ketemu dengan Jepang,
di drawingnya, di undian, ya ada Uzbek, termasuk Arab Saudi juga dan Irak. Apapun itu kita harus bisa memberikan ancuran jempol ya, bahwa tim-tim kita tuh bisa melaju. Nah, kalau kita turun ke U20 di mana Indra Safri sebagai coach, ya itu akan berlangsung di Cina, kita juga lolos. Karena kita tahu kemarin bagaimana kita bisa di kandang di Stadion Madia, kita bisa mengalahkan Maldives, Timur Leste, dan bermain imbang dengan Yaman untuk bisa menjadi juara grup. Nah, kita akan bertarung di Cina, sudah paling dekat. Ini sudah memasuk nantinya ke November, ya karena sudah di akhir bulan Oktober, ya berarti mungkin hanya 3 bulan dari sekarang. Tim U20 akan bertarung di Cina, tepatnya 6 sampai 23 Februari. Ya, karena di sana ada 16 tim. Ya, karena ada yang lolos di 10 tim itu yang juara-juara grup itu langsung ambil, dan 5 runner up terbaik termasuk dengan 1 bonus bagi tuan rumah. Cina ini penyelenggarakan 2 tahun sekali. Nah, kita berharap bahwa tim asuhan Indra Safri ini juga bisa membuat lompatan yang luar biasa dan bisa mengharumkan nama Indonesia ketika lolos ke putaran final. Nah, yang teranyar kemudian tim asuhan Nova Arianto U17 kita memang menjadi runner up setelah Australia. Kita bermain imbang 0-0 terakhir, tapi kemenangan kita atas Kuwait dengan 1-0 dan kemudian mengalahkan Kepulauan Mariana Utara itu membuat kita bagus, walaupun memang tidak dihitung pertandingan melawan Mariana Utara, tapi 4 poin kita cukup untuk bisa mengkatrol kita menjadi salah satu di antara 5 tim runner up terbaik. Ya, termasuk ada Cina, ada Vietnam juga, ada Oman, di sana Irak yang sama-sama lolos sebagai runner up terbaik. Nah, di U17 ini itu akan berlangsung pada bulan April dengan Arab Saudi juga menjadi tuan rumah, ya, di antara 3 sampai 20 April 2025, teman-teman ya. Dan di pot itu, ya berdasarkan di pot kita ada di pot 4. Pot 4 itu ada Indonesia, ada Korea Utara, ada Oman, dan Uni Emirat Arab. Nah, kita tidak akan ketemu dengan salah satu di antara Korut, Oman, dan UEA karena kita dalam pot yang sama. Tapi di pot 1 itu ada Arab, ada Jepang, ada Uzbek, ada Korsel. Ini untuk U17 ya. Sehingga kita berpotensi untuk ketemu dengan Arab, ketemu dengan Uzbek, Korsel, atau ketemu dengan Jepang. Tapi apapun itu, siapapun lawan kita harus terima. Namun banyak PR bagi Coach Nova untuk membenahi tim muda kita, adik-adik kita di U17 ini agar tampil lebih baik lagi. Yang membenahi bagaimana struktur permainan yang lebih baik, yang membuild up serangan, transisi permainan dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang ya. Kemudian passing-passing yang lebih baik, tidak terlalu terburu-buru bermain. Ya, itu saya pikir mungkin menjadi satu hal yang penting bagi Coach Nova untuk bisa membenahi ini. Termasuk fisik, mental juga sudah oke. Ya, buat anak-anak bagaimana semangat juang dalam bertanding yang perlu disiplin dalam menjaga daerah dan lawan. Pasti Coach Nova lah lebih tahu ini, termasuk taktik strategi yang akan dia kembangkan di putaran final nantinya yang akan bertarung di Arab Saudi nantinya ya, di tanggal 3 sampai tanggal 20 April 2025. Nah, itu yang membuat baru-baru ini Pak Erik sebagai ketua PSSI merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh timnas kita di 4 level yang saya bilang, U17, U20, U23, dan timnas senior. Tapi saat ini juga kita sedang terfokus dengan persiapan tim senior kita untuk menghadapi 2 pertandingan penting di GBK, Jepang tanggal 15 November dan tanggal 19 November itu Arab Saudi. Itu yang semua mata terarah ke sana dan seperti sudah tidak sabar lagi untuk bisa menunggu. Kalau dihitung dari sekarang mungkin 15 hari lagi kita akan menuju sampai ke hari H itu untuk bertanding melawan tim Jepang yang ditangani oleh Hajime Moriatsu. Wah, ini tim pemain-pemain yang kuat, tetapi karena kita bermain di kandang, saya rasa kita bisa berbuat yang terbaik ya. Ya, tidak perlu takut melawan Jepang karena kita sudah menghadapi Jepang juga di Qatar sana dan kita memberikan perlawanan sengit. Tapi tanpa ada Jai Isya saat itu, Mes Hilgers, Martin Pas, Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangun belum sempat ada Eliano Reinders juga belum ada. Tapi sekarang semua sudah ada di dalam tim ya. Kita berharap bahwa ada perbaikan. Semuanya berbeda tentunya dengan penampilan di Arab Saudi ya, di sana kita bisa bermain dengan mereka ya, di Qatar maksudnya ya, di Piala Asia. Jadi itu yang membuat ada rasa was-was juga bagi Jepang, apalagi menghadapi atmosfer stadion GBK yang luar biasa itu yang mereka antisipasi sebagai pemain ke-12. Ini yang menguntungkan buat kita ketika kita menghadapi Jepang. Semoga apa yang dilakukan oleh tim nasional kita untuk tahun 2025 sampai 2027
untuk hadir di putaran final Piala Asia ini bisa mendapatkan hasil yang positif. Tapi yang paling penting tentunya yang ditunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia adalah bagaimana kita bisa mendapatkan poin penting di bulan November ini untuk 2 pertandingan Jepang dan Arab sebelum kita melihat ya mengambil poin lagi di saat akan menghadapi Australia dan Bahrain di Maret, dan di Juni itu ada Cina, dan sebelum kita ke Jepang. Ya, tetap semangat untuk sepak bola Indonesia. Marilah teman-teman semua kita mendukung tim nasional kita, memberikan support terus ya buat mereka kalah menang tetapi tahan Indonesia. Karena kita juga harus menghargai Jai Isyas dan kawan-kawan yang sudah berjuang luar biasa untuk tim nasional kita, dan sekarang sudah sampai di putaran keempat. Tinggal kita akan melihat apakah STY mampu untuk membawa tim ini lolos paling tidak ke fase berikutnya, ronde keempat. Karena menjadi target bagi STY di awal adalah paling tidak kita menempati posisi keempat. Setelah kita mungkin sulit untuk masuk di posisi kedua, kita mengincar di posisi 3 dan 4. Dan itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erik, bahwa STY harus bisa membawa tim ini dengan pemain-pemain yang menurut Pak Ketua sudah oke, tinggal dimaksimalkan oleh STY nantinya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.